Oke, nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, kita akan masuk ke materi hari ini. Ngomong-ngomong, berarti materi hari ini akan dikuiskan itu di minggu depan. Oke, minggu depan tanggal berapa? Tanggal 18. Oke ya, kalian masih masuk, sedangkan kelas lain itu ada kuliah pengganti. Oke. Oke ya, jadi sama aja. Kalau kalian di hari Senin, kelas lain mungkin di hari Jumat mungkin ya. Oke. Saya akan share screen. Oh, nggak ada. Bentar. Saya akan share screen untuk materi hari ini. Materi hari ini itu adalah tentang kualitas. Ya. Mungkin kalau kalian lihat beberapa waktu yang lalu, ada soal ya, ada soal kuis di mana dijelaskan mana yang merupakan strategi. Nah, yang bukan mana, yaitu kualitas. Karena kualitas bagaimanapun juga harus ada di setiap produk yang kita hasilkan. Gitu. Oke, siapa? Oke, William. Oke ya. Nah, di sini adalah kita hari ini akan lihat tentang kualitas. Bagaimana kualitas itu didefinisikan oleh beberapa orang, gitu. Dan bagaimana cara kita memaintain kualitas yang baik untuk produk yang dihasilkan. Tidak hanya barang, tetapi jasa. Meskipun tidak bisa kita hindari bahwa kalau kita membahas kualitas barang itu jauh lebih mudah daripada kita membahas kualitas jasa. Gitu. Oke. Nah, mungkin saya akan tanya dulu nih ke kalian. Ngomong-ngomong kalau bicara tentang kualitas, kalau saya tanya ke kamu, ya, saya tanya, menurut kamu HP yang berkualitas itu yang seperti apa? Oke, Justin. HP yang berkualitas itu seperti apa menurut kamu? Oke, masa di sini nggak ada yang punya HP, nggak ada yang bisa, ya siapa nih? Oke, menurut Nabila dari segi kameranya, ya, HP yang berkualitas dilihat dari segi kamera. Oke, yang lainnya gimana? Kalau menurut saya, kalau HP-nya jatuh, layarnya nggak gampang retak. Oke, berarti kalau menurut Salwa dari, mungkin saya bisa hitungkan dari durability ya, ketahanan dari fisik gitu ya. Iya, Bu. Terutama dari layarnya. Oke. Kemudian yang lain, ini cewek semua, yang cowok mana nih? Saya, Bu. Kalau menurut Oke. saya, HP yang berkualitas itu yang baterainya tidak gampang habis, Bu. Oke, baterai ya. Oke, sudah banyak ya macam-macam ya yang tadi nih. Nabila berkualitas itu kalau dari segi kamera. Kalau Salwa itu dari fisiknya, terutama di layar nih. Oke ya. Kalau menurut Sahrul itu dari segi baterai. Ya. Nah, itulah produknya sama, handphone. Saya tanya tentang kualitas. Nah, dari 3 orang saja sudah berbeda-beda. Gitu ya. Nah, maka ketika kita mendefinisikan kualitas, itu kita perlu lihat siapa sih yang bilang. Kalau kalian, saya tanya, itu pasti dari konsumen ya. Bayangkanlah jadi produsennya. Kalau produsen nih, misalkan saya produsen.
Oke, sorry ya, nggak tahu kenapa ada trouble dengan internet saya. Oke, suara saya bisa terdengar dengan jelas sekarang? Bisa. Oke ya, saya lanjutkan ya. Mungkin saya nggak akan sambil open cam, karena mungkin ada masalah di situ. Oke, bentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, nah tentang kualitas gitu ya, dari 3 orang yang tadi pun kita udah tahu bahwa oh kualitas itu definisinya macam-macam gitu. Nah, kita akan lihat dulu definisi dari kualitas. Ya, kalau saya tanya ke kalian, pastinya definisi kualitas itu menurut konsumen gitu ya. Nah, definisi kualitas. Kualitas itu ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa orang. Di mana ya? Oke. Nah, oke. Nah, ini menurut satu organisasi, kualitas itu tentang apa? Kualitas adalah sebetulnya meliputi semua feature, semua fitur dan karakteristik dari sebuah produk atau bisa barang, bisa service gitu ya, yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen, baik yang dinyatakan maupun yang tersirat gitu, baik yang tersurat maupun tersirat. Oke, jadi yang tadi kalian katakan itu dirangkum menjadi satu, menjadi kualitas gitu ya, meliputi fitur, karakteristik dari sebuah barang atau jasa gitu. Nah, kemudian ada perbedaan pandangan untuk kualitas sendiri. Kualitas ada yang dari user base itu adalah kalian semua, si pengguna, seperti yang tadi ya, saya ambil contoh, ada beberapa mahasiswa, itu pun definisinya beda. Intinya adalah kalau bisa saya simpulkan dari kalian bertiga ini, pastinya ingin performansi yang baik. Dari segi baterainya, dari segi layarnya, gitu ya. Dan lain-lain. Ada feature juga. Gitu. Kemudian ada juga definisi kualitas dari si pabriknya. Pabriknya gimana? Pabriknya bilang kalau kualitas yang baik artinya sesuai dengan standar. Karena mereka punya standar gitu ya. Ketika merancang produk di minggu lalu, kita kan sudah menentukan, oh kalau sudah berarti kita dokumentasikan. Ya, dokumentasikan cara-cara pembuatan produknya. Maka kita lihat standarnya. Gitu. Sama nggak? Kalau sama berarti sudah berkualitas gitu. Makanya perusahaan itu di akhir proses produksi mereka selalu melakukan yang namanya quality control, pengecekan kualitas. Sudah sesuai belum dengan standar gitu. Karena itu lagi-lagi terkait dengan kualitas. Kualitas yang mereka definisikan itu seperti itu. Kalau dilihat dari orang pembuatnya, pabriknya. Sekarang kita lihat dari bendanya sendiri, product base. Kalau product base itu adalah produk yang berkualitas kalau atributnya itu spesifik dan dapat diukur. Ya, jelas. Nah, kurang lebih begitu. Itu adalah beberapa pandangan tentang kualitas. Dengan demikian yang tadi bilang kameranya harus bagus. Itu kita lihat dari mana? Oh, dari user base ya. Kalau dibuat secara umum artinya better performance. Ya, itu tentang kualitas sendiri. Nah, kita balik ke sebelumnya. Kenapa sih? Ya, kenapa kita perlu menjaga yang namanya kualitas? Tentu saja yang paling gampang supaya customer-nya itu puas. Puas dengan produk yang kita jual, produk yang kita hasilkan. Kalau puas, kemungkinan mereka akan datang kembali untuk repurchase. Gitu. Ya, itu yang paling gampang, yang paling kelihatan. Kenapa sih kita perlu mempertahankan kualitas? Nah, sebetulnya bisa kita breakdown lagi. Gimana? Gitu ya.
customer sebetulnya tidak hanya akan repurchase, tapi mengajak-ajak teman yang lain untuk membeli produk yang sama gitu. Sama gampangnya seperti kalau misal nih kamu datang ke restoran yang baru buka gitu ya. Nih, menurut kamu sendiri, wah restorannya bagus nih. Saya datang ke sana weekend kemarin, contohnya gitu. Kemudian kamu datang ke sana, kemudian kamu amati, kamu pesan makanan, minuman, kamu nongkrong-nongkrong di sana, kemudian merasa nyaman juga ya ini restoran ya, makanannya enak, minumannya enak, kemudian penyajiannya bagus, harganya murah gitu ya, pokoknya komplit deh gitu. Nah, di situ artinya si restoran itu memberikan kualitas yang baik untuk produknya, bahkan juga untuk pelayanannya gitu. Nah, pastinya suatu saat kamu ingin kembali lagi ke situ ya. Dan juga ketika kamu ketemu sama teman nih, oh kemarin saya kesini loh ke restoran yang baru buka itu. Dan enak loh gini. Kamu ceritakan nih, secara nggak langsung kamu ikut promosiin restoran tersebut. Sehingga teman kamu ingin juga berkunjung ke sana gitu. Nah, semakin banyak orang yang kenal, semakin banyak orang yang tahu dan juga yang datang gitu ya, mencoba. Akibatnya apa? Increase sales. Penjualannya meningkat gitu. Hanya karena awalnya gitu ya, meskipun ini efeknya nggak langsung, tapi awalnya itu adalah dia concern terhadap kualitas. Gitu ya. Satu, increase sales. Bagus kan? Untuk pendapatannya bagus, untuk profitnya bagus. Dan selain increase sales, itu juga reduce cost. Reduce cost-nya gimana? Kalau tadi saya menggunakan contoh perusahaan jasa gitu ya, biar kebayang dua-duanya, karena nanti kita akan bahas barang dan juga jasa. Nah, sekarang kita pakai perusahaan manufaktur nih, yang memproduksi produk. Misalkan, ada sebuah perusahaan garment yang memproduksi meja, gitu ya. Kemudian dia sangat concern terhadap kualitas gitu, benar-benar dari segi awal pemilihan bahan dia sudah sortir kainnya, kemudian dari segi potong pola, kemudian penjahitan sampai penambahan aksesorisnya itu sangat detail ya, sangat memperhatikan kualitas. Dengan demikian sampai di tangan konsumennya puas, jahitannya bagus, bahannya enak dipakai dan harganya murah misalkan gitu. Nah, itu akan membantu dia. Ya, Bramantio, bisa Bramantio. Oke. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, kemudian selain itu, selain meningkatkan penjualan, juga bisa untuk mengurangi biaya. Ya, mengurangi biaya. Mengurangi biayanya gimana? Kalau tadi dia langsung customer-nya puas gitu. Nah, perusahaan yang lain di mana dia asal-asalan tidak memperhatikan kualitas. Dengan demikian kadang-kadang dari segi kainnya ada yang bolong, ada yang jahitannya nggak rapi, ada yang pemasangan aksesorisnya itu berantakan gitu. Sampai di bagian quality control terakhir diperiksa banyak yang dipulangin. Banyak yang dipulangkan ke departemen-departemen terkait untuk dilakukan perbaikan. Nah, itu menjadi sesuatu bukan reduce cost, tapi increase cost, menambah biaya. Kenapa? Karena harus dikerjakan kerja ulang, gitu ya. Yang tadinya harusnya sudah betul, kalau dia berhati-hati jahitnya, sekarang menjadi harus dikerjain ulang, gitu, karena tidak lolos kualitas. Nah, itu meningkatkan biaya. Oleh karena itu, kalau kita memang concern terhadap kualitas, itu akan bisa mengurangi biaya, gitu. Dan kualitas ini sifatnya general, gitu ya. Sifatnya general dan mendukung strategi-strategi perusahaan yang sudah kita bahas di 2 minggu sebelumnya. Gitu ya. Strateginya apa? Ada 3. Ada kita bisa jadi diferensiasi, menyediakan produk yang berbeda dari yang ada di pasaran. Atau low cost. Ya. Low cost, biaya minimal. Atau kita mengandalkan dari respon yang cepat. Nah, itu adalah strategi-strategi yang bisa kita lakukan. Semuanya pun
juga harus didukung oleh kualitas yang baik, gitu ya. Nggak mungkin kita bisa melakukan diferensiasi, melakukan low cost, melakukan respon yang baik kalau kualitasnya berantakan di situ. Nah, itu ya. Oke, nah kita akan membreakdown lagi. Kita akan membreakdown di sini, yaitu tentang bagaimana sebuah perusahaan itu bisa meningkatkan profit dan mengurangi biaya. Ya, di sini dijelaskan lebih lanjut. Tadi sebetulnya sudah saya singgung sedikit bahwa ketika kita melakukan menjaga kualitas, maka penjualan meningkat dengan cara ini, responnya lebih baik, ya, tidak ada kerja ulang. Kemudian harganya juga bisa kita lebih atur. Kenapa? Karena kita bisa pede, gitu. Kesannya adalah pede, kita bisa menghasilkan produk yang bagus. Kalau produk yang bagus, produk yang berkualitas, tentunya konsumen bersedia untuk membayar lebih mahal. Ya, makanya dari segi harga bisa kita atur. Tuh. Kemudian reputasinya, oh si perusahaan ini bagus loh kalau memproduksi produk itu. Ya. Nah, kemudian itu peningkatan salesnya dari mana? Kemudian berikutnya, kalau dapat mengurangi biaya, kenapa? Karena dari segi produktivitasnya meningkat. Ya. Si operator itu biasanya dilihat produktivitasnya dari outputnya, output yang dihasilkan. Kalau kerja ulang nggak ikutan biasanya ya. Jadi kalau dia melakukan pekerjaan yang sifatnya perbaikan itu nggak ikut. Jadi produktivitasnya rendah. Kemudian terkait rework dan scrap. Scrap itu adalah sisa produksi. Ya, sisa produksi. Rework itu adalah kerja ulang. Sisa produksi pastinya kecil karena kita menghasilkan barang-barang yang berkualitas. Tidak ada yang dibuang. Beda kalau ceritanya kita memproduksinya asal-asalan. Bisa jadi nanti kita kerjakan ulang atau ada yang kita buang, ya, tidak digunakan lagi. Itu. Oke, dan juga terkait warranty cost. Warranty cost itu adalah terkait jaminan, ya. Kalau kamu misalkan membeli produk kemudian ada garansinya. Nah, itu garansinya. Ketika kamu memproduksi produk yang asal-asalan kualitasnya jelek, mungkin lolos oleh QC, gitu ya, lolos oleh QC, lolos oleh konsumen. Tapi setelah konsumen pakai kok misalkan banyak yang rusak, pastinya dia komplain dong, pastinya dia minta garansi. Baru beberapa hari dipakai kok sudah rusak, gitu. Nah, itu biasanya perusahaan akan mengeluarkan biaya banyak untuk penggantian produk ketika dia memang memproduksi produknya tidak berkualitas, gitu ya. Oke. Oke, nah kemudian dari segi kualitas sendiri, sebetulnya kualitas itu tidak hanya menjadi tanggung jawab top management, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Karena pada dasarnya top management bisa membuat suatu aturan yang baik tentang kualitas, tapi kalau dari employee-nya tidak menjalankannya kan sama saja, gitu ya. Karena si employee, si operator, mereka lah yang berada di garda terdepan untuk dan bersentuhan langsung dengan produk yang dihasilkan, gitu. Ya, jadi atau sebaliknya, ketika employee-nya memang berdedikasi untuk memberikan kualitas yang baik, tetapi top management tidak memberikan fasilitasnya, ya, mesin yang digunakan itu sudah tua, sering mati, sering menghasilkan produk yang cacat, misalkan begitu, ya sama saja, gitu. Jadi ini merupakan kualitas ini tanggung jawab kita semua, ya, dari pemimpin puncak sampai dengan operator, gitu, ya.
Oke, nah kalau kita punya barang, kita menghasilkan barang, kita menjual barang dengan kualitas yang bagus. Ya, apa keuntungannya buat kita? Ya, tadi sudah dibahas, hanya saja ini ingin dijelaskan kembali bahwa terkait yang pertama, reputasi. Reputasi itu biasanya sesuatu yang intangible, yang tidak kelihatan tapi sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Gitu. Dengan demikian, kalau misalkan ada sesuatu yang perusahaan lakukan dan itu negatif, biasanya akan langsung berdampak pada reputasi. Meskipun perusahaan merasa tidak kehilangan sepeser pun, gitu ya, tapi sebetulnya dia kehilangan reputasi yang bersifat intangible dan harganya mahal, gitu ya. Nah, reputasi itu tentang apa saja? Tentunya tentang produk itu sendiri, ya, tentang produk itu sendiri, kemudian tentang produk kedepannya yang mungkin perusahaan buat, gitu. Kalau misalkan nih, kita tahu bahwa kalau mobil, contoh ya, merek Toyota misalkan gitu, kualitasnya pasti bagus daripada mobil-mobil yang itulah yang mereknya nggak terkenal gitu ya. Nah, nantinya kalau misalkan baik Toyota maupun merek itu sama-sama mengeluarkan produk baru dan kita memang hendak mau beli produk, mau beli mobil misalkan gitu, maka kita pastinya akan lihatnya lebih ke Toyota karena dia sudah terbukti reputasinya dia bagus gitu ya. Nah, itu tentang persepsi konsumen. Biasanya itu penting dan ada hubungannya dengan reputasi gitu ya. Kemudian terkait dengan hal-hal lain seperti employment, ya, employment ada hubungannya juga dengan company reputation. Ya, kalau misalkan reputasi perusahaannya bagus, pastinya mudah ya mendapatkan employment. Kemudian dari suppliernya komit ya untuk menyediakan produk-produk yang baik pula untuk perusahaan tersebut, gitu. Nah, kemudian dari segi kalau tadi dari segi perusahaannya, sekarang dari segi produknya sendiri. Dari segi produknya sendiri gimana? Kalau kita komit terhadap kualitas, maka kita tidak perlu khawatir dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh perusahaan, yang ditetapkan oleh government, ya pemerintah. Pemerintah biasanya ada aturan-aturan yang ditetapkan supaya perusahaan memang patuh dan menghasilkan produk yang baik. Contohnya kalau makanan itu tentang BPOM, gitu ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kita nggak bisa asal-asalan membuat makanan, gitu. Mereka ada aturannya sendiri dan produk yang kita jual, konsumen biasanya lebih suka yang sudah ada BPOM-nya, gitu. Ya. Nah, itu terkait produknya. Kemudian terkait implikasi secara umumnya, secara global. Kalau kita memang berkomitmen terhadap kualitas, biasanya produk kita itu tidak susah untuk masuk ke pasar global. Produk kita bisa dijual sampai ke tataran global, gitu. Ya, nah kurang lebih seperti itu untuk benefit-benefit yang bisa kita dapatkan dengan menjaga kualitas yang baik. Oke. Berikut ini adalah beberapa dimensi dari kualitas yang bisa kita jadikan patokan, gitu. Karena tadi definisi kualitas itu adalah keseluruhan fitur, keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah produk. Nah, kita akan lihat kurang lebihnya gimana, ya. Yang pertama ada yang namanya performansi, ya, kemampuan sebuah produk untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan, gitu ya. Kemudian fitur-fitur yang disediakan. Reliability, kemampuan dia bisa bekerja dengan baik dalam kurun waktu tertentu. Performance, itu kesesuaian produk dengan speknya. Durability, ketahanan seperti tadi. Ya, kalau jatuh layarnya nggak mudah retak, gitu ya. Itu durability, ketahanan fisik. Kemudian serviceability adalah kemampuan sebuah barang
atau jasa, barang ya terutama di service gitu, terutama untuk barang-barang yang sifatnya mahal atau besar. Ya. Kemudian tentu saja dari estetiknya juga, terutama ini untuk barang ya. Kemudian perceived quality itu adalah kualitas yang dipersepsikan oleh konsumen. Karena biasanya ketika konsumen membeli barang itu mereka sudah punya persepsi sendiri tentang kualitas. Biasanya lihatnya dari mana? Dari harganya, dari mereknya, gitu ya. Kalau misalkan beli produk dari mana ya? Dari Aqua misalkan gitu. Wah, pastinya bagus. Contohnya gitu ya. Nah, kurang lebih itu yang akan diukur dari segi kualitasnya. Oke, ini contoh. Nah, kualitas, kalau kita lihat memang dari awalnya, masih ingat kan ya, pada evolusi manajemen operasi. Itu ada tahap, ada era di mana negara-negara, perusahaan-perusahaan mereka sangat concern, sangat fokus terhadap bagaimana membuat produk yang berkualitas. Dan itu memang munculnya awalnya itu dari Jepang. Gitu. Jadi sampai sekarang pun perusahaan-perusahaan Jepang itu kebanyakan menghasilkan kualitas produk yang baik. Ya, karena mereka betul-betul menjaga kualitas dan mereka juga menemukan teknik-teknik untuk menjaga kualitas dengan baik dan benar. Gitu. Oke. Nah, kemudian terkait biaya. Apa sih biaya terkait kualitas? Gitu ya. Di sini kita akan bahas mengenai ada 4 biaya terkait kualitas, yaitu apa saja? Yang pertama adalah prevention cost. Ya. Prevention cost ini apa? Biaya yang kita keluarkan sebelum terjadinya defect. Sebelum terjadinya defect. Ya. Di sini ada kata potensial. Ya. Berarti defectnya, cacatnya itu belum terjadi, baru potensial. Memungkinkan terjadinya defect. Oke ya. Nah, itu biaya yang kita keluarkan untuk mencegah terjadinya defect. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan kita lakukan pembersihan mesin. Ya. Mesin tersebut dibersihkan secara baik gitu. Kemudian mungkin ada biaya yang kita keluarkan di situ. Nah, itulah biaya yang kita keluarkan untuk mencegah, menghindari terjadinya defect. Defectnya berupa apa sih kalau mesin kotor? Nah, kalau mesin kotor itu kotorannya bisa bisa melekat pada produk yang kita hasilkan gitu ya. Makanya mesin produksi juga nggak boleh kotor. Kalau kotor nanti ada cacatnya. Kemungkinan akan membuat cacat di situ. Oke, itu prevention cost. Sebelum terjadinya cacat. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya appraisal cost. Appraisal cost itu apa? Appraisal cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengecek, evaluating, mengecek produk, komponen, atau jasa yang diberikan. Gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ketika perusahaan menyediakan satu departemen khusus untuk cek barang sebelum dikirim ke konsumen. Contohnya ketika perusahaan itu menyediakan departemen quality control. Ya. Tujuannya apa? Mereka akan mengecek produk sebelum dikirimkan, ya, untuk mengevaluasi produk yang dihasilkan, apakah cacat atau enggak, apakah layak dikirim ke konsumen, ya. Untuk checking terlebih dahulu, itu appraisal cost. Kemudian berikutnya, internal failure cost. Internal failure cost, ya. Dari namanya, berarti ini adalah biaya yang dikeluarkan ketika perusahaan memproduksi produk cacat, ya, dan sudah diketahui sebelum dikirimkan ke konsumen. Namanya juga internal, ya. Sudah diketahui sebelum dikirimkan ke konsumen. Internal failure cost. Misalkan nih sebuah perusahaan baju gitu ya, memproduksi
kemeja gitu, dan kemeja itu sampai di QC. Nah, dilihat bahwa kancingnya kurang satu, cacat kan ya. Kemudian dia dikembalikan ke bagian pembuat penempelan aksesoris gitu. Nah, di situ itu biaya nggak biaya gitu. Biaya kenapa? Karena dari segi paling gampangnya adalah waktu yang dihabiskan untuk memperbaiki produk tersebut ya. Si karyawan kan bekerjanya digaji gitu ya. Nah, kalau waktu dia digunakan untuk memperbaiki produk, berarti itu adalah biaya. Harusnya dia bisa mengerjakan produk lain, produk baru. Sekarang produk tersebut yang cacat tersebut mendapat perlakuan 2 kali, ya berarti itu masuknya biaya. Nah, ya, internal failure cost. Ada juga yang namanya external failure cost. Pada dasarnya mirip dengan internal, hanya saja bedanya di mana? Bedanya adalah di produk cacat itu sudah sampai ke konsumen. Ya. Kalau external failure cost, produk cacatnya sudah sampai ke konsumen. Itu. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, menurut kalian, internal failure cost dengan external failure cost itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang mana? Antara internal failure cost dengan external failure cost. Masih no idea? Oke, kita akan lihat berikutnya. Oke. Nah, mulai. Ini adalah gambaran mengenai besarnya biaya yang dikeluarkan dari keempat biaya yang tadi. Appraisal, ya, biaya untuk pengecekan produk, itu yang paling rendah. Kenapa? Karena kita hanya cek, ya, kita hanya mempekerjakan mungkin tergantung ya 1-2 operator ataupun sampai 4 operator kalau memang produknya banyak untuk cek produk yang telah dihasilkan. Itu rendah biayanya. Kemudian di atasnya biaya yang lebih besar apa? Biaya prevention. Ya, biaya untuk menghindari terjadinya cacat. Ya, seperti pembersihan mesin, perawatan mesin, kemudian pembuatan metode kerja yang baik, itu prevention. Kemudian berikutnya ada internal failure cost. Besarnya lumayan besar ya, karena di sini sudah terjadi cacat. Kalau di 2 sebelumnya yaitu appraisal dan prevention itu belum terjadi cacat. Kalau internal failure itu sudah terjadi cacat, makanya biayanya besar ya. Biayanya besar di situ. Ya, karena kita sudah harus memperbaiki produk, ataupun kalau tidak bisa diperbaiki, artinya kamu harus jual produk tersebut dengan harga yang lebih murah daripada harga seharusnya. Itu akan menggerus profit, ya, bahkan mungkin bisa rugi, dan ya pastinya kalau produk tersebut diperbaiki untuk jadi produk yang layak dijual, itu makan biaya. Ya, pada dasarnya mengurangi profit atau memakan biaya kita. Gitu. Kemudian external failure cost, besarnya lebih besar daripada internal failure cost. Kenapa? Karena ini sudah sampai ke tangan konsumen. Biasanya kalau konsumen yang menemukan ada produk cacat, bukan internal ya, nantinya akan ada yang namanya biaya untuk pengembalian produk. Konsumen nggak mau dong menanggung ongkos kirim kembali ke pabrik. Itu maka pabriknya yang harus ambil atau harus membayar untuk ongkos kirimnya. Ya. Kemudian terkait tergantung perjanjian antara pabrik dengan konsumen, bisa saja konsumen menuntut untuk ganti rugi, bisa. Atau yang lebih bersifat intangible, terkait reputasi. Reputasi perusahaannya pasti turun. Kenapa? Konsumennya nggak puas gitu ya. Yang tadinya dia bisa bekerja dengan baik, harus dikembalikan gitu produknya.
Oke ya, maka sebisa mungkin produk cacat itu bertahanlah di internal perusahaan. Karena kalau sudah sampai ke konsumen itu biayanya besar. Oke ya. Nah, ini semua membentuk sebagai total cost. Nah, total cost di sini akan menjadi lebih kecil kalau dilakukan perbaikan kualitas. Di mana dari segi appraisalnya mungkin tidak terlalu berbeda ya, karena ini dari segi pengecekan, kemudian dari segi preventionnya itu yang berubah. Ya, kalau kita misalkan memaintain dilakukan pembersihan mesin oleh operator setiap hari, maka dalam 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun itu mesinnya masih tidak terlalu kotor. Gitu ya. Mungkin baru 10 tahun lah kita butuh pembersihan mesin secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi biaya prevention itu menjadi berkurang seiring dengan kita melakukan quality improvement. Begitu pula untuk internal cost dan internal failure cost dan external failure cost. Kalau kita komit pada kualitas, maka jumlah barang cacat yang diproduksinya tentunya tidak banyak. Gitu. Oke, ini adalah beberapa orang yang memberikan pandangan mereka tentang kualitas, gitu ya, dan memberikan teknik-teknik untuk menjaga kualitas yang baik. Gitu. Nah, terkait kualitas, kalau tadi saya sebutkan untuk makanan dan dalam negeri itu kan ada BPOM. Kemudian kalau terkait kualitas gimana? Kalau terkait kualitas ada satu standar umum yang digunakan oleh seluruh dunia, dan ini bisa menjadi istilahnya adalah paspor bagi sebuah produk agar dapat masuk ke pangsa pasar global. Gitu. Di antaranya adalah sertifikat ISO 9000 series, karena serinya banyak ya, 9001, 9000 sekian, itu mengurusi tentang kualitas. Jadi mereka punya standar kualitas, sehingga kalau mau mendapatkan sertifikat ini ya kegiatan produksinya harus memenuhi standar itu. Gitu. Ada beberapa hal yang dibahas di situ ya. Nah, itu untuk ISO 9000 tentang kualitas. Bedanya apa dengan ISO 14000 dengan serinya sendiri? Ada 14001, ada 14000 sekian ya, dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsinya adalah kalau 14000 terkait kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Jadi, kalau sudah punya sertifikat 14000 itu efeknya apa? Efeknya adalah bahwa perusahaan tersebut dalam proses produksinya itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh ISO. Misalkan terkait penanganan limbah itu sudah sesuai. Terkait penggunaan bahan baku itu sudah menggunakan bahan baku yang aman, ramah lingkungan. Gitu ya. Jadi biasanya kalau kalian lihat nanti di produk-produk, ada beberapa produk yang sudah mencantumkan, saya ini sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001, 9000 series gitu, dan juga ISO 14000, bisa 14001, bisa berapa gitu ya, 14000 sekian. Oh, berarti dari segi kualitasnya sudah oke, dari segi lingkungannya sudah oke. Gitu. Ya, nanti kan coba ya kalau kalian jalan-jalan ke supermarket sambil dilihat, sudah dapat ISO 9000 belum sih? Gitu. Kebanyakan perusahaan pastinya sudah mendapatkan ISO 9000 karena itu terkait kualitas. Hanya beberapa yang sudah mendapat dua-duanya, 9000 dan 14000 gitu. Oke ya, ini penjelasannya. Oke, kemudian yang hendak kita bahas berikutnya adalah tentang TQM. TQM, Total Quality Management. Ya. Oke, sama seperti prinsip kualitas bahwa kualitas itu harus ditekankan tidak hanya untuk top management atau operator saja, tetapi juga seluruh organisasi. Gitu ya.
dan juga dari supplier ke konsumen gitu. Kemudian ada juga yang dinamakan Deming 14 point. Apa saja sih yang harus dilakukan gitu ya. Nih ada beberapa terkait kualitas yang mungkin bisa menjadi insight buat orang-orang di perusahaan untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi hal-hal yang teknis gitu, seperti pemberian training. Oke, mungkin perusahaan bisa mulai berpikir training apa yang cocok. Training itu nggak perlu susah-susah, nggak perlu terlalu lama, hanya saja perlu yang sesuai dengan job desk pekerjaannya. Ya misalkan ada operator yang memang kegiatan sehari-harinya itu adalah mengoperasikan mesin. Ya sudah, berarti dia perlu mendapat training tentang bagaimana untuk mengoperasikan mesin apa gitu ya, mesin tertentu dengan baik gitu. Itu penting buat dia. Gitu, supaya dia tahu oh pemahamannya gimana sih mesin ini harus bagaimana di handle-nya gitu. Oke ya. Nah, itu tentang Deming 14 points. Oke, Natania. Kemudian ada juga 7 konsep dari TQM, ya, Total Quality Management. 7 konsepnya apa? Di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah continuous improvement dalam rangka perbaikan kualitas, gitu ya. Kualitas itu kan terus-menerus ya. Selama kamu masih memproduksi produk ya harusnya masih concern dengan kualitas, gitu. Nah, terkait dengan continuous improvement, artinya adalah perbaikan berkelanjutan. Ya, meskipun sebuah perusahaan sudah memiliki misalkan proses produksi yang baik, jumlah cacatnya yang sedikit, tetap saja masih bisa dilakukan yang namanya proses perbaikan. Ya, karena perbaikan itu sifatnya berkesinambungan, terus menerus pasti masih ada sesuatu yang bisa diperbaiki. Gitu. Yang diperbaikinya apa ya? Banyak ya. Bisa dari kalau secara horizontal dari supplier sampai dengan pengiriman ke konsumen gitu. Kalau dari satu bagian per bagiannya bisa dari orangnya, bisa dari peralatan, bahan baku, prosedur, ya, lingkungan dan lain-lain. Intinya adalah satu lingkup di organisasi tersebut, ya. Jadi tidak ada yang namanya berhenti untuk melakukan perbaikan. Gitu. Terus menerus melakukan perbaikan karena meskipun sudah baik, biasanya masih ada yang bisa kita tingkatkan lagi. Kemudian, menggunakan prinsip PDCA. Artinya, rencanakan, lakukan, kemudian dievaluasi, ya, dicek, dan act. Gitu. Terapkan. Ya, plan, do, check, action. Itu terus, itu merupakan satu siklus, jadi tidak akan ada yang namanya berhenti di satu titik gitu ya. Selalu dimulai dari pertama merencanakan gitu, mau apa, mau membuat perbaikan apa, contohnya gitu. Kemudian dites, oke enggak? Lalu dilihat kekurangannya di mana ya dari rencana yang sudah saya buat. Oke, kalau sudah diperbaiki. Kalau selesai diperbaiki maka bisa diterapkan. Itu PDCA dari Schubert. Kemudian yang masih ngetren mungkin ya buat di kalangan perusahaan itu adalah Six Sigma. Six Sigma sebetulnya udah lama, tapi ini masih menjadi jagoannya gitu ya di dalam perbaikan kualitas. Tujuannya apa? Kalau Six Sigma itu apabila perusahaan dapat menerapkan metode ini, maka bisa dipastikan bahwa dari 1 juta produk yang dihasilkan hanya sekitar 3,4 buah yang defek, yang cacat. Gitu. Ya, asal penerapannya betul ya. Nah, ini sangat menarik buat perusahaan. Kenapa? Karena untuk perusahaan manufaktur
Ya, musuh utama perusahaan itu adalah produk cacat. Ya. Di meeting bulanan biasanya perusahaan selalu membahas tentang cacat. Bagaimana cara menurunkan cacat di tiap-tiap departemennya. Dan kalau ada departemen yang menghasilkan cacat dalam jumlah banyak, pastinya akan dilihat secara terus-menerus apa kesalahannya di situ. Gitu. Karena produk cacat itu sekali lagi, satu, kita harus menurunkan harga, menyebabkan profit kita hilang, atau kita akan melakukan proses kerja ulang yang pada dasarnya sama-sama mengeluarkan biaya. Gitu. Dengan demikian, Six Sigma di sini dengan tujuan dari 1 juta produk hanya menghasilkan 3,4 produk cacat, itu menjadi sangat menarik. Hanya saja, penerapannya cukup susah. Kenapa? Karena di sini tidak hanya diterapkan dalam 1 hari saja, 1 waktu saja, tapi ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Kenapa? Karena di sini dia bisa menurunkan jumlah cacat, kemudian menurunkan biaya produksi, kemudian dari segi waktu juga lebih pendek proses produksinya, dan terkait kepuasan konsumen. Ya. Nah, banyak efeknya hanya dengan mengurangi jumlah produk cacat. Gitu. Oleh karena itu, biasanya perusahaan berminat untuk menerapkan Six Sigma di perusahaannya. Oke ya, nah kurang lebih begitu. Kalau ini adalah perhitungan secara statistik ya. Perhitungan statistik di mana kalau untuk perusahaan yang tidak menerapkan Six Sigma, tapi memang dari segi proses produksinya sudah cukup baik, maka jumlah cacat yang dihasilkan per 1 juta produk itu adalah sekitar 2.700. 2.700 per 1 juta. Itu normalnya, itu kondisi normal dan biasanya. Tapi, kalau menggunakan Six Sigma, artinya dari 1 juta produk yang dihasilkan hanya sekitar 3,4 unit yang cacat. Gitu. Ya, jadi bedanya sangat-sangat besar. Tetapi juga penerapannya butuh komitmen dari seluruh bagian dari organisasi. Gitu. Ya, karena banyak hal yang harus dilakukan di situ. Programnya apa? Programnya itu yang dinamakan The MAIC. DMAIC. DMAIC. Ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menerapkan Six Sigma. Ya, masing-masing huruf itu ada keterangannya sendiri, ada singkatannya sendiri dan harus dilakukan, gitu ya, supaya dapat dihasilkan hanya 3,4 unit cacat dalam 1 juta produk yang dihasilkan. Gitu. Nah, di setiap langkahnya di setiap langkahnya itu contohnya yang pertama define ya. Define. Nah, define itu apa? Define masalah. Ya, kemudian M-nya itu apa? Measure. Kita melakukan pengukuran. Oh, misalkan temperatur mesin yang sekarang digunakan berapa? Kita kan harus melakukan pengukuran untuk data-data yang sesuai. Kemudian DMA, analisis. Kita mencoba untuk memperkirakan kira-kira penyebab masalahnya apa sih? Ya, dari permasalahan yang tadi sudah kita define. Kemudian I-nya adalah melakukan improvement. Improvement yaitu menerapkan solusi dan melihat hasilnya seperti apa. Kalau sudah, C yang terakhir adalah kontrol, supaya kejadian yang dulu yang sudah berhasil diselesaikan tidak terulang kembali. Itu ya, itu berlaku untuk semuanya, makanya agak susah ya untuk diterapkan. Gitu. Tapi hal ini, Six Sigma ini sudah berhasil diterapkan di Motorola, ya, Motorola, Honeywell, dan GE. Gitu. Ya, jadi bukannya tidak mungkin, tapi harus menggunakan komitmen dari semua pihak. Ya, nah kurang lebih ini.
demic, dan harus seperti loop juga, seperti tadi ya, PDCA. Sama seperti PDCA, ini merupakan loop, harus dilakukan secara terus-menerus. Oke, ini adalah kurang lebih secara teknisnya. Teknisnya adalah seperti ini, implementasinya. Oke, jangan lupa untuk melakukan employee empowerment. Kenapa? Karena dengan employee empowerment artinya si operator, si pekerja itu diberikan kesempatan untuk bergabung dalam proyek perbaikan kualitas ini. Gitu. Orang yang diberikan kepercayaan, orang yang diajak untuk get involved, untuk bergabung, itu biasanya mempunyai komitmen dedikasi yang lebih besar daripada orang yang tidak dilibatkan, gitu ya. Nah, maka di sini kita akan melibatkan untuk sama-sama yuk kita perbaiki kualitas yang kita buat, gitu. Karena kualitas sendiri juga merupakan turut andil dari operator-operator yang mengerjakannya, gitu. Bagaimanapun juga produk yang kita hasilkan, produk yang kita jualkan bukan dibuat oleh top management, dibuat oleh operator di lantai produksi. Dan kalau operatornya sendiri, pekerjanya sendiri sudah berkontribusi, sudah berdedikasi terhadap kualitas, maka produk yang dihasilkannya pun ikut baik, gitu ya. Oke. Nah, kurang lebihnya melalui apa? Melalui komunikasi, gitu ya. Kemudian memberikan tanggung jawab ke pekerja, gitu. Oke, atau membuat tim. Ya, kadang-kadang ada sebuah perusahaan yang membuat tim yang fungsinya adalah untuk kita sama-sama berpikir tentang apa sih kemungkinan perbaikan yang bisa dilakukan. Kemudian ya kita sama-sama gitu kerja bareng. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian masih terkait dengan employee empowerment. Ya, di beberapa perusahaan Jepang yang pernah saya lihat ada yang namanya quality circles. Quality circles itu bahkan sampai ada yang membuatnya menjadi sebuah acara rutin tahunan dan itu dilombakan dalam satu perusahaan. Artinya kita buat tim-tim kecil dalam departemen-departemen kita, kemudian dari satu tim itu akan mengusulkan perbaikan kualitasnya seperti apa, real, nyata, dan bisa diterapkan. Nah, dari yang paling bagus itu yang paling menang. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya kita semua termotivasi untuk bisa memberikan ide-ide terkait kualitas. Gitu ya. Nah, kurang lebihnya begitu untuk yang quality circles. Atau kita juga bisa melakukan yang namanya benchmark. Benchmark, lihat orang lain menghandle kualitasnya itu seperti apa. Tuh ya. Benchmark itu bisa dilakukan internal antar departemen atau eksternal dengan perusahaan lain. Itu sama-sama bagus. Hanya saja kalau internal departemen itu lebih mudah dan lebih murah karena tidak perlu berkunjung ke perusahaan lain. Gitu. Tapi kekurangannya adalah bisa jadi karena kita memang sering melihat kondisi seperti itu, maka dianggapnya normal. Ya normal-normal aja kalau saya bikin cacat misalkan 100 unit per hari. Padahal harusnya bisa ditekan sampai 20 unit per hari. Gitu ya. Nah, itu kelebihan dan kekurangan benchmark secara internal. Kalau benchmark secara eksternal, kelebihannya adalah kita bisa betul-betul mendapatkan insight baru tentang perusahaan. Ya, karena ini benar-benar beda. Tapi kekurangannya adalah dari segi biaya ya. Kita harus meluangkan waktu, biaya berkunjung ke perusahaan yang lain. Tuh ya. Oke. Oke, ini terkait komplain, intinya adalah selesaikan dengan baik dan dicatat komplainnya, supaya kita bisa lakukan evaluasi dengan hal itu. Kemudian, berikutnya itu adalah just in time. Just in time. Intinya di sini, menyediakan barang itu pada
waktu yang tepat. Ya, menyediakan sebuah produk, sebuah barang itu di waktu yang tepat, tidak terlalu lama terlambatnya atau tidak terlalu lama, tidak terlalu mepet nyampainya. Itu ya, artinya sebuah barang tidak boleh ada di suatu tempat dalam kurun waktu yang lama, harus just in time. Ya, ketika dibutuhkan barang tersebut tersedia. Gitu. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dari kualitas. Kualitasnya pasti akan lebih baik karena produk atau bahan baku material tidak perlu menunggu terlalu lama untuk dikerjakan. Ya, sama seperti kalau kamu potong buah apel. Potong buah apel nggak langsung dimakan. Makanya jadi agak kuning-kuning coklat. Agak coklat ya. Nah, seperti itu ya. Kalau memang waktunya itu terlalu cepat. Atau kalau misalkan di pabrik terlalu lambat, maka operator yang seharusnya mengerjakan itu akan menjadi nganggur gitu. Padahal itu sudah termasuk dibayar, sudah dibayar oleh perusahaan di jam waktu tersebut. Makanya terkait biaya pastinya dengan DJIT itu akan lebih murah. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tentang kualitas. Oke, kualitas tadi sudah ya. Dengan sebuah barang tersedia di tempatnya dalam waktu yang tepat, itu kualitasnya masih terjaga dengan baik. Termasuk nantinya dari kualitas produk akhirnya. Gitu. Oke, nah just in time sendiri nantinya juga dia bisa memperlihatkan kekurangan-kekurangan yang mungkin perusahaan tutupi. Ya, contohnya adalah just in time, ada di tempatnya pada waktu yang memang seharusnya, gitu ya. Nah, kebiasaan buruk perusahaan adalah dia terkait inventory ya, lebih senang untuk menumpuk inventory untuk menjaga supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumen tepat waktu sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat gitu. Maka misalkan nih ada konsumen memesan produk sebanyak 10 unit. Ada konsumen memesan produk sebanyak 10 unit. Maka perusahaan biasanya membuat 15. Kenapa? 10-nya buat ke customer, 5-nya buat cadangan. Siapa tahu ada produk yang diproduksinya cacat nih dari 10 itu. Ya, nah, kemudian ternyata betul ada yang cacat, yang cacatnya disimpan di gudang. Gudang apapun, ada gudang bahan baku, gudang obat, gudang jadi gitu ya, semuanya seperti itu. Ya. Nah, sebetulnya di sini menjadi kelihatan dengan just in time ketika just in time itu hanya menginginkan barang itu sejumlah yang memang dipesan. Gitu. Kita jadi berpikir, oh jangan-jangan selama ini kita mempunyai proses produksi yang tidak benar, sehingga memang produk yang dihasilkan selalu ada yang cacat. Gitu. Kalau sebelumnya kan kita maklumi, oh ada proses produksi cacat, nggak apa-apa, kita akan produksi lebih banyak. Dengan menggunakan JIT, itu kita tidak bisa seperti itu lagi. Harus memproduksi sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita menjadi berpikir, oh jangan-jangan kalau setiap kali produksi ada yang cacat, maka kesalahan bukan di perancangannya, tapi memang dari alat yang digunakan. Nah, kita jadi mulai dekat ke akar masalah dan mulai juga mencari solusinya. Gitu. Ya. Nah, itu just in time. Dan juga just in time itu hanya melakukan produksi ketika memang betul-betul ada demand terkait hal itu. Ya, itu lebih baik karena kita tidak menumpuk barang jadi. Nah, contohnya seperti ini. Hal yang barusan saya katakan ke kalian ya. Just in time, ibaratnya ada beberapa masalah di perusahaan seperti suppliernya yang tidak bisa
on time gitu ya, kemudian scrap-nya banyak, capacity-nya kadang nggak pas gitu ya, semuanya bisa tertutupi dengan yang namanya inventory. Kalau misal supplier telat mengirimkan bahan baku, oh kita bisa pakai bahan baku yang sudah ada, gitu ya, yang kemarin sudah kita cadangkan, gampangnya begitu. Atau scrap-nya banyak, nggak apa-apa, karena jumlah yang kita produksi itu lebih besar kok, selalu lebih besar daripada demand yang nantinya dialokasikan buat konsumen. Ya. Ada capacity imbalance, ada ketidakseimbangan di kapasitas, nggak apa-apa gitu, karena kita punya inventory. Selalu inventory diandalkan di situ untuk mengatasi hal-hal yang memang harusnya bisa diselesaikan, ya. Nah, dengan adanya JIT kita paksa supaya inventory itu sekecil mungkin. Maka permasalahan-permasalahan yang tadinya tertutupi menjadi terlihat semua di situ, ya, menjadi terlihat semua, sehingga kita mau nggak mau menyelesaikan apa yang sudah menjadi permasalahan itu. Nah, itu keuntungan JIT. Kemudian ada beberapa lagi nih, ada Taguchi konsep. Sama, ini dari Jepang ya. Fungsinya adalah kita mau melihat tentang product variation. Product variation itu bisa terkait berat, terkait panjang, lebar, tinggi. Ya, terkait variasinya. Ya. Kalau kamu tahu bahwa ketika sebuah perusahaan menuliskan, ya, di misalkan makanan ringan, berat bersih berat bersihnya adalah 100 gram, contohnya gitu ya. Berat bersih 100 gram. Maka di situ sebetulnya tidak betul-betul pas sekali 100 itu enggak. Ya, 100-nya plus minus. Ya, kadang lebih sedikit, kadang kurang sedikit. Tapi toleransinya tersebut, plus minusnya tersebut itu sangat-sangat kecil, sehingga tidak terlalu bermasalah buat konsumen seperti kita semua. Gitu. Nah, di sini Taguchi konsep akan melihat sebetulnya dia variasinya bagaimana, tersebar merata atau cenderung condong ke satu tempat saja, gitu ya. Nah, di sini dia menggunakan 3 konsep, yaitu quality robustness. Jadi produk itu akan tetap berkualitas di kondisi apapun. Kemudian quality loss function dan target oriented quality, ya. Oke, nah robustness sama ya seperti yang kemarin tentang desain produk, harus robust juga. Kualitas juga harus robust. Kenapa? Kualitas produk tersebut tetap berkualitas di berbagai kondisi lingkungan. Oke. Kemudian quality loss function. Biaya itu akan meningkat ketika sebuah produk itu menjadi di luar apa yang menjadi keinginan konsumen. Ya, ketika konsumennya nggak puas, ya pastinya biayanya meningkat. Biaya yang tangible, misalkan biaya retur, kemudian biaya kirim kembali produknya, biaya untuk ganti rugi, ataupun kalau dari ketidakpuasan terkait dengan reputasi, itu yang intangible. Ya, nah, kemudian berikutnya, oke ya, ini menggunakan statistik untuk perhitungan. Ya, kira-kira dari segi dimensi kurang lebihnya seperti apa? Toleransinya masih dapat diterima atau enggak? Gitu. Oke ya, ini adalah targetnya. Biasanya target di tengah ini menggunakan grafik statistik ya. Mungkin kalian belum dapat, tapi dilihat dulu saja. Ini yang ungu itu adalah grafik statistik, grafik normal. Grafik normal yang bisa digunakan untuk melihat persebarannya. Apabila sejumlah besar produk itu ada di tengah-tengah, di target value, misalkan tadi berat bersihnya adalah 100 gram, sebagian besar ada di dekat situ, berarti sudah baik-baik. Kalau
misalkan condong ke kiri atau ke kanan, itu menandakan bahwa kurang baik. Kurang baik untuk penyebarannya, gitu ya. Itu quality loss function. Nah, kurang lebih itu alat-alat yang digunakan untuk memantau kualitas produk yang sudah kita hasilkan. Ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa alat yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam misalkan mengidentifikasi masalah, menggenerating ide, gitu ya, atau membuat data itu lebih organized, gitu. Nah, ya kita akan lihat satu persatu. Pertama adalah alat untuk generating idea. Yang pertama adalah check sheet. Check sheet ini bisa dilakukan untuk yang pertama ya, untuk menghitung berapa jumlah cacat yang dihasilkan. Cacatnya bisa kita tulis cacat jenis apa saja, dan juga itu dihasilkan di waktu yang mana. Itu jam pertama, 2, 3, 4, dan seterusnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya di sini adalah kita ingin mengumpulkan data dan juga menganalisis. Menganalisis ya. Misalkan nih, oh cacat itu sebagian besar terjadi di jam pertama dan jam ke-8. Nah, kita di sini check sheet kan fungsinya untuk generating idea ya, seperti yang ada di sini. Kita jadi dibantu untuk menghasilkan ide. Oh, kalau gitu kenapa ya? Kenapa ya kalau cacat itu kebanyakan terjadinya di jam pertama dan jam ke-8. Nah, mungkin bisa kita amati lebih lanjut dan mendapatkan hasilnya bahwa oh iya, di jam pertama jam 8. Kalau jam pertama si operatornya baru mulai bekerja, ya. Nah, di situ biasanya dia kurang mahir kalau pertama-tama. Ya, dia mulai bekerja itu butuh penyesuaian dulu. Kemudian di jam terakhir, si karyawannya sudah lelah, sudah bekerja 8 jam. Makanya dia jadi mungkin tidak fokus sehingga produk yang dihasilkan itu banyak yang cacat. Gitu. Itu check sheet. Ya. Kemudian berikutnya adalah scatter diagram. Scatter diagram adalah kita ingin berusaha mencari tahu apakah ada hubungan antara kedua faktor, kedua hal. Contohnya di sini adalah produktivitas dengan tingkat absensi kerja. Oke ya, antara produktivitas dengan tingkat absensi kerja. Ada hubungannya enggak? Gitu. Nah, kalau di sini dilihat ada hubungannya. Semakin tinggi tingkat absensi berarti produktivitasnya semakin kecil. Nah, kurang lebih itu scatter diagram. Kemudian berikutnya ada cause and effect diagram. Ya, atau di sini sering disebut sebagai fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Kenapa? Karena bentuknya mirip seperti ikan, tulang ikan. Gitu. Ya. Nah, di sini fungsinya apa? Sama seperti sebelum-sebelumnya, fungsinya adalah untuk menelusuri apa penyebab utama dari sebuah kejadian. Ya, cause and effect. Efeknya biasanya kita lihat itu kita taruh di kepala ikannya. Ini yang bisa kita amati, masalah yang bisa kita amati. Nah, kita mau cari penyebabnya apa? Itu bisa dari material, method, man, machine, dan lain-lain. Ya, kita breakdown satu persatu. Semakin kecil tulangnya, semakin bercabang tulangnya, intinya adalah ini semakin spesifik, ya. Dan memang diharapkan bahwa kita bisa membreakdown penyebab ini sampai ke hal yang paling spesifik mungkin, gitu. Supaya memang kita betul-betul mendapatkan apa yang menjadi masalah dari simptom atau gejala yang kita lihat di bagian efek ini. Gitu. Bukan hanya sesuatu yang false alarm gitu ya. Yang tadinya kita kira dari material, ternyata bukan dari yang lain. Gitu. Nah, dengan kita membreakdown lebih rinci, lebih spesifik, diharapkan bahwa
kita bisa tahu nih, ya, kita bisa tahu apa yang menjadi penyebabnya. Oke. Oke, kemudian balik lagi di sini kita akan lihat yang berikutnya, yaitu alat untuk mengorganize data. Kita sudah punya data, sekarang tugas kita adalah untuk menyusun data tersebut. Tugas kita adalah untuk menyusun data tersebut, menyusun menjadi data yang berbunyi, ya. Dalam kata kiasannya berbunyi, di mana data tersebut bisa kita ambil informasinya dan kita gunakan untuk mencari solusi. Ada dua alat bantu yang bisa kita gunakan untuk menyusun data, yaitu Pareto dan flowchart. Oke, pertama adalah Pareto. Pareto di sini merupakan sebuah grafik yang terdiri dari sumbu Y-nya ada dua. Yang di bagian kiri menunjukkan frekuensi, di bagian kanan persentase. Fungsinya adalah untuk menyusun masalah dimulai dari yang frekuensinya paling tinggi. Paling tinggi biasanya di kiri. Ya. Contohnya seperti ini. Ada 5 jenis defect, 5 jenis cacat A, B, C, D, E. Kemudian kita akan petakan menggunakan Pareto, mana sih defect yang paling sering terjadi. Ya, di sini terlihat bahwa defect yang paling sering terjadi itu adalah A. Gitu. Nah, bisa kita lihat di sini ya, dengan menggunakan Pareto. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah ketika kita biasanya terbatas untuk dari segi waktu, dana untuk menyelesaikan masalah. Padahal biasanya masalah itu banyak di perusahaan. Nah, biasanya kita akan buat skala prioritas. Nah, Pareto ini merupakan perwakilan dari pembuatan skala prioritas. Kita akan prioritaskan dulu, ya, berdasarkan frekuensi. Mana yang sering terjadi, mana masalah yang memang sering terjadi, itu akan kita selesaikan terlebih dahulu. Makanya di sini ketika kita lihat, oh defect yang paling sering terjadi itu adalah yang A. Maka kita akan tangani dulu defect yang A ini. Gitu. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya adalah flowchart atau diagram alir atau proses diagram. Fungsinya adalah ini untuk menunjukkan langkah-langkah di sebuah proses supaya kita paham. Gitu. Ya. Nah, flowchart ini digunakan, misalkan nih, kamu harus melakukan suatu pekerjaan yang step by step, gitu. Kamu bingung, step yang pertama apa ya, step yang kedua apa ya, step yang ketiga apa. Dengan adanya flowchart, itu kita bisa memahami dengan baik. Oh, langkah-langkahnya dari awal sampai akhir seperti apa, kemudian saya sudah melakukan yang langkah berapa saja. Gitu. Oke ya, nah nanti kita akan lihat contohnya. Ada contohnya enggak ya? Nah, ini adalah contoh untuk cause and effect diagram, ya, yang tadi ya. Miss Vitros itu adalah permasalahan yang bisa kita lihat. Nah, kemudian kita coba untuk breakdown, kira-kira penyebabnya apa? Dari material, metode, mesin, dan orangnya. Ya, nah, masing-masing nih, misalkan dari materialnya. Penyebabnya apa? Oh, bisa dari ukurannya. Bisa jadi gripnya, air pressure-nya, offsetness-nya, gitu. Ya. Kemudian dari metode, bisa dari yang lain. Nah, sampai sini juga bisa di breakdown lebih lanjut. Ukuran size of ball-nya, gitu ya. Oh, disebabkan oleh apa saja, itu juga bisa. Ya, supaya kita dapat gambaran secara lebih baik, kira-kira memang penyebabnya apa, gitu. Itu adalah cause and effect diagram. Kemudian seperti ini, Pareto chart. Contohnya adalah seperti ini. Selalu diurutkan dari yang paling tinggi frekuensinya. Fungsinya adalah memberikan gambaran ke pengambil keputusan mana yang memang sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu. Gitu. Oke ya. Nah, itu untuk Pareto.
flowchart. Nah, ini juga ada gambarnya. Urutannya melakukan MRI. Ya, pertama dijadwalkan dulu. Kemudian berikutnya 2. Pasiennya dibawa ke MRI, kemudian sign in, prepare, prep, dan lain-lain. Ya, kemudian sampai ke tahap 7. 7 itu apa? 7 itu adalah technician akan melihat hasil filmnya. Kalau misalkan filmnya udah oke, sudah terlihat ya hasil MRI-nya, maka lanjut ya ke 8 atau 9. Kalau belum gimana? Kalau belum ya kembali ke nomor 5 gitu. Nah, ini adalah fungsinya dari flowchart ya. Fungsinya flowchart dan masing-masing simbol, kotak, bulat, kemudian belah ketupat itu ada fungsinya masing-masing gitu. Itu yang memudahkan orang-orang pakai flowchart karena flowchart sangat-sangat detail dan juga dia menggunakan lambang yang berbeda, memudahkan orang untuk membacanya gitu. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, dari awal 1 saya selesai 11. Oke ya. Nah, kemudian kita balik. Tadi sudah sampai flowchart. Kemudian berikutnya, tools untuk fungsi yang lain. Ya, udah Pareto ada flowchart. Kemudian yang terakhir, alat untuk mengidentifikasi masalah. Ada histogram, ada statistical process control. Kita akan lihat satu persatu. Oke. Histogram. Histogram kurang lebih mirip dengan diagram batang, hanya saja histogram itu nempel satu dengan yang lain. Ya. Paling gampang adalah kalau saya lihat di Google, ketika kamu cek nih satu restoran gitu ya, kemudian cek waktunya, waktu kunjungan. Nah itu biasanya dia pakai histogram gitu ya. Mana yang waktu-waktu tempat tersebut sering dikunjungi, mana yang enggak. Tuh, histogram ya, ada frekuensi. Fungsinya adalah untuk melihat kira-kira kalau di sini nih, waktu perbaikannya paling seringnya berapa gitu. Ya, karena informasi biasanya akan lebih mudah dibaca, lebih cepat dibaca kalau menggunakan grafik daripada menggunakan tabel. Ya, tabel memang menunjukkan angka yang lebih spesifik, tapi kalau secara umum untuk mendapatkan kesimpulan tentang suatu informasi seperti ini tentang repair time, maka menggunakan grafik itu menjadi lebih baik. Gitu ya. Sama seperti nanti kalau kamu skripsi. Ya, kamu mungkin akan menampilkan data dengan menggunakan tabel. Tapi tetap saja untuk analisis misalkan seperti itu, grafik itu perlu. Gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah statistical process control, SPC. Ya, disingkat SPC, ini adalah sebuah chart yang digunakan untuk memetakan hasil dari proses produksi. Misalkan bisa tentang panjang, berat, kemudian kelembapan, gitu ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya di sini bagian sumbu X-nya itu adalah target value. Contohnya berat, gitu ya. Contohnya berat. Kemudian contohnya menggunakan contoh yang tadi tentang adalah tentang makanan ringan dengan berat bersihnya adalah 100 gram. Kurang lebih gitu ya. Nah, target value-nya adalah 100 gram. Kemudian pastinya perusahaan akan set. Nggak mungkin semua produknya itu 100 gram persis. Mungkin ada 100 lebih 0,5 itu masih dibilang oke. Dan 99,5
gram itu masih dibilang oke. Ya, berarti lowernya adalah 99,5, uppernya itu adalah 100,5. Oke, kemudian kita lihat untuk hasil produksi dari waktu ke waktu. Apakah masih dalam kontrol limit tersebut? Apakah masih dalam batas tersebut? Gitu. Makanya kita sediakan nih, ada upper control limit, UCL, dan ada lower control limit, LCL. Ada target value. Kita akan lihat. Kalau misalkan hasil beratnya itu di luar limit, maka kita perlu waspada di situ, perlu perhatian lebih lanjut. Kenapa ya? Gitu. Ya, itu adalah statistical process control. Fungsinya adalah untuk mengamati, mengidentifikasi apakah ada masalah di sini di proses produksinya atau enggak. Gitu ya. Oke, ini contoh yang tadi. Oke. Nah, contohnya seperti ini nih. Misalkan ada sekian banyak proses produksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kali proses produksi, kemudian kita petakan beratnya masing-masing. Gitu. Ya, ada targetnya sekian, ada uppernya, batas atasnya sekian, batas bawahnya sekian. Kalau dilihat di sini, hampir semua sudah berada dalam limit atas dan bawah. Hanya saja yang terakhir, yang nomor 9 itu di atas upper control limit. Ya, lebih tinggi daripada batas atasnya. Maka kita akan cek kenapa ya ada seperti ini gitu ya. Itu yang dinamakan cek untuk assignable cost. Ya, ada natural cost ya. Misal natural cost ini yang menyebabkan kita mengeset tidak sesuai dengan target value, ada toleransinya ya. Itu adalah kenapa? Karena ada penyebab dari natural cost seperti kemampuan mesinnya yang memang tidak bisa betul-betul akurat untuk memproduksi berat gitu ya. Nah, beda lagi dengan assignable cost, itu yang bisa dihilangkan. Misalkan operatornya ada salah untuk mengoperasikan mesin, gitu. Itu kan sebetulnya bisa dihilangkan. Maka kita letakkan di sini, butuh perbaikan, gitu ya. Nah, kurang lebih SPC seperti ini. Oke, kemudian hal lain yang kita bahas yang tidak kalah pentingnya dengan kualitas itu adalah bagian yang inspeksi atau bagian quality control. Ya, sebentar saya mau minum dulu. Bagian quality control, inspection di sini. Ya, nah, pastinya tugas dari operator pada bagian quality control itu adalah memeriksa apakah ada produk yang cacat, gitu. Kenapa? Produk cacat itu kembali lagi tadi mengeluarkan biaya, entah itu kita harus memangkas profit atau kita harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaikinya, gitu. Nah, masalahnya adalah kapan dan di mana, ya, kapan kita melakukan dan di mana kita harus melakukan. Nah, berikut akan dijawab when and where. Berikut ini adalah 7 poin penting di mana suatu produk itu butuh untuk dilakukan pemeriksaan. Dari yang pertama adalah terkait bahan baku. Ya, terkait bahan baku, kita perlu untuk memeriksa ketika supplier sedang melakukan proses produksi bahan baku kita yang kita gunakan. Gitu. Kemudian, ketika kita baru saja menerima barang dari supplier, perlu kita lakukan inspeksi. Kemudian, sebelum proses yang memang menghabiskan biaya yang banyak atau proses yang sudah tidak bisa diulang lagi. Gitu. Kebayang misalkan proses kita sedang membahas perusahaan garment gitu ya, proses pengguntingan pola di atas kain. Kalau dia terlanjur digunting, kan tidak bisa
dikembalikan menjadi kain lembaran. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan irreversible. Makanya sebelum dilakukan pengguntingan pola, biasanya diperiksa dulu. Sudah oke belum polanya? Kemudian bahan yang digunakan sudah sesuai belum? Gitu. Ya. Atau misalkan ada sebuah proses pencampuran dengan bahan kimia yang memang bahan kimianya itu mahal. Gitu. Jadi sebelum si produknya dicelupkan atau dimasukkan ke dalam bahan kimia tersebut, ya kita cek dulu betul nggak bahannya, gitu ya. Nah, itu adalah kapan dan di mana. Kemudian yang keempat adalah selama tahap-tahap produksi. Gitu. Kalau kita sedang melakukan proses produksi, sebaiknya adalah setelah selesai satu tahap, baru mau ke tahap berikutnya, kita akan lakukan pemeriksaan. Idealnya seperti itu. Atau yang kelima, biasanya ini adalah sering dilakukan when production or service is complete. Ya, makanya perusahaan menempatkan departemen QC itu adalah biasanya di akhir. Setelah produk jadi itu ya jadi gitu ya, sudah selesai. Kemudian before delivery to your customer. Ini untuk menghindari yang namanya external failure cost. Karena bagaimanapun juga kalau barang sudah sampai ke konsumen dan kebetulan cacat, itu biayanya mahal, ya. Nah, atau at the point of customer contact. Ketika kita hendak menyerahkan ke customer, sebaiknya kita sama-sama cek kondisinya, gitu ya. Nah, kurang lebih itu panduannya kapan kita harus melakukan inspeksi. Nah, sekarang kita bahas tentang penyebabnya. Sebetulnya, penyebab dari produk cacat itu apa? Kebanyakan karena kelelahan. Pekerjanya itu kelelahan, misalkan dia harus bekerja 8 jam. Gitu ya. Nah, di akhir-akhir biasanya performansi dari operatornya itu berkurang. Atau pengukurannya yang salah, atau memang dari prosesnya sendiri yang tidak memungkinkan untuk bisa menghasilkan produk yang uniform, yang seragam satu dengan yang lain. Misalkan gara-gara mesinnya sudah tua, gitu ya. Kadang-kadang dia agak tidak presisi ketika potong kain, misalkan gitu. Ya. Oke. Nah, kurang lebih begitu. Selain menggunakan operator untuk melakukan inspeksi, ada juga yang namanya Pokayoke. Pokayoke di sini berfungsi untuk melakukan inspeksi secara otomatis, gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah mendesain di sini yang dinamakan foolproof device. Ya, kita sudah mendesain device alat yang kita gunakan itu foolproof, tidak mungkin salah, gitu. Ya. Nah, oke ya. Contohnya adalah kalau kalian punya kunci gitu ya, kunci dia bagian atas, bagian bawah itu berbeda, sehingga kalau kita masukkan dengan posisi yang berbeda ke dalam pintu itu, nah pintu itu nggak akan bisa menerima kuncinya. Kamu harus dibalik gitu. Nah, salah satu contoh itu merupakan contoh dari Pokayoke. Ya. Nah, nanti kita akan lihat Pokayoke seperti apa yang lain. Kemudian ini adalah contoh-contoh inspeksi yang dilakukan di perusahaan jasa. Jadi ada beberapa. Contohnya ketika di hotel misalkan ya, dengan menggunakan nama dari konsumen, gitu, supaya nggak ada kesalahan. Kemudian di kamar hotel gitu, inspeksi dilakukan misalkan ada checklistnya supaya tidak terlewat. Gitu ya. Kemudian kalau dari rumah sakit biasanya ada yang memeriksa siapa, misalkan hasil lab gitu ya, ada yang memeriksa siapa gitu, supaya paling nggak itu hasilnya sudah divalidasi. Tuh. Kemudian di restoran biasanya punya list tentang konsumen yang VVIP
gitu ya. Jadi di sini terkait pelayanannya pun beda. Itu bisa jadi seperti itu ya. Oke, ada beberapa perusahaan. Kemudian ini adalah tambahan mengenai data, jenis data ya. Data ada yang atribut, ada variabel. Kalau atribut itu hanya ada 2 jenis. Bukan berupa angka, hanya berupa kategori. Misalkan bagus, jelek, cacat, tidak cacat, kemudian diterima, ditolak. Gitu. Ya, hanya ada 2 jenis. Itu masuknya adalah atribut. Tapi kalau variabel dan ada angkanya, nah inilah seperti berat, kecepatan, tinggi, kekuatan gitu. Ada angkanya dan bersifat continuous. Itu yang dinamakan variabel. Contohnya tadi, beratnya 100 gram. Itu adalah termasuk data variabel. Ya. Kemudian, kalau misalkan panjangnya 10 cm, itu masuk data variabel. Ya. Nah, kalau atribut gimana? Misalkan, benar, salah. Gitu. Benar, salah, ya hanya 2. Itu tidak ada angkanya. Itu yang dinamakan data yang bersifat atribut. Kenapa perlu tahu ini? Supaya kita bisa menggunakan teknik statistik yang sesuai untuk pengukuran kualitas. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam service dalam beberapa materi gitu ya. Materinya sudah lumayan terakhir nih. Nah, untuk TQM, untuk service quality memang lebih susah diukur gitu ya. Tetapi biasanya perusahaan bisa melihatnya, kualitasnya dilihat dari mana? Dari bagian-bagian tangible dari sebuah service. Gitu. Dan jangan lupa karena service berkaitan dengan persepsi, ekspektasi dari customer, maka ekspektasi customer itu harus diperhatikan juga. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari menjaga kualitas di bagian service. UPS adalah kurang lebih seperti jasa antar kirim, gitu ya, seperti JNE, JNT, Si Cepat, dan lain-lain. Gitu. Misalkan dari segi seragam, harus pakai seragam yang seperti ini. Itu kan lebih bersifat tangible, lebih bisa diukur, ya, terkait kualitasnya, supaya customer yang menerima pun tahu, oh ini orang dari UPS. Gitu. Kemudian, rambutnya harus bagaimana, sepatunya gimana, gitu ya. Itu yang bisa diatur, yang bisa dijaga kualitasnya. Karena kalau dari segi jasanya sendiri itu susah untuk diukur, gitu ya. Nah, berikut ini adalah penentu. Kalau tadi ada faktor penentu service, penentu produk, gitu ya, penentu kualitas barang. Nah, ini adalah penentu kualitas service. Ya, beda ya. Di sini kalau reliability itu masih tetap sama. Kalau estetik sudah nggak ada. Gitu. Ya, sekarang lebih ke kompetens. Kompetens kenapa? Kompetens orang yang memberikan service. Responsiveness, ya, kecepatan dalam merespon. Komunikasi, gitu ya, berkomunikasi dia dengan customer. Gitu. Dan yang lain-lain. Gitu, ya. Ada sedikit beda penentu kualitas dari sebuah service, tentu saja karena aspeknya juga beda. Cara penyampaian produknya, pelayanannya, jasanya pun beda. Oke ya. Nah, oke. Kurang lebih begitu, coba saya carikan Pokayoke. Oke ya, saya berikan gambar sebentar tentang Pokayoke. Supaya kalian punya gambaran Pokayoke kurang lebihnya seperti apa. Nah, bisa dilihat ya, Pokayoke. Kayaknya belum tampil. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Ketika kita,
nantinya yang akan dipasangkan adalah lingkaran. Maka kita buat kotakannya itu ya bentuknya lingkaran gitu. Kalau bentuknya kotak ya nggak bisa gitu ya. Kemudian kalau yang mau dipasangkan itu bintang, kita akan buat kotakannya ya bintang bentuknya. Kalau dipasangkan yang lain nggak bisa gitu. Itu adalah foolproof. Kalau misalkan kita nggak sengaja memasangkan yang berbeda, itu tidak bisa berfungsi. Contoh yang ini. Ya. Sengaja dibuat colokannya ini beda ukuran supaya nanti ketika ada dua ini ya, dua bagian, kemudian kita coba masukkan yang nggak cocok ataupun kebalik, itu akan tidak bisa berfungsi. Sebelum dia sudah nempel, itu juga sudah mengindikasikan ke kita bahwa keduanya ini tidak bisa berfungsi. Gitu ya. Itu adalah salah satu Poka-yoke ya, supaya kita memudahkan kita untuk tidak perlu berpikir lagi kira-kira pas atau enggak ya. Nah, lihat saja untuk ukurannya. Gitu. Oke, atau misalkan diberi warna ya. Diberi warna dan masing-masing ada warnanya. Gitu. Jadi kamu nggak salah. Oh, colokan yang paling kiri warna biru. Oke, biru dengan biru, merah dengan merah, hijau dengan hijau. Daripada semuanya gelap, semuanya hitam, kemudian kita bingung. Mau dipasangkan kemana? Gitu ya. Oke. Nah, itu contoh dari Poka-yoke. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada berarti pertemuannya sampai di sini. Oke ya, untuk sekarang nggak usah ada tugas ya. Melegakan buat kalian.